Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita akan membahas mengenai besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Kita akan membahas 3 soal ini sebagai persiapan kita untuk nanti menempuh ujian P3K ataupun ujian CPNS. Soal yang pertama, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 02.00. Kita ke konsep dasarnya dulu bahwa satu jam itu kan berbentuk lingkaran dan satu putaran dalam jam itu berarti menempuh 360 derajat. Karena dalam jam itu ada 12 jam, dalam satu harinya kan 1 sampai 12 itu 12 jam, 12 digit. Berarti pergerakan satu jamnya itu dapat kita tentukan dengan membaginya dengan 12 digitnya itu. Itu sama dengan 30 derajat. Jadi misalkan dari pergerakan angka 12 ke angka 1, ini kan 30 derajat. Dari satu ke 2 juga 30 derajat. Itu untuk pergerakan jarum jam yang pendeknya. Jadi patokannya adalah jam menuju ke angka 12. Untuk menit, kan 1 jam itu terdiri atas 1 menit. Jadi tinggal 360 derajat dibagi dengan 60 menit. 60 berarti sama dengan 6 derajat. Jadi 1 menitnya dia bergerak, misalkan dari menit ke-5 ke menit ke-6 itu bergeraknya adalah 6 derajat. Berarti yang 30 derajat ini untuk jarum jam pendeknya. Yang 6 derajat ini pergerakan untuk jarum jam panjangnya. Yang nomor 1 dapat kita tentukan dengan mudah. Maksud dari membentuk sudut itu kan sudut yang terkecilnya, sudut yang ini nih. Ini sudut terkecil, ada juga kan sudut terbesarnya yang luar sini. Ini sudut luar. Yang kita maksud sudut yang kecilnya, berarti angka 12 sampai dengan angka 2. Itu berapa sudut yang dibentuk. Jadi kan pergerakannya 1, 2, berarti 2 kali 30 derajat. Itu sama dengan 60 derajat. Kalau misalkan nanti berapakah sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 07.00, berarti kan angka 12-nya ke atas, in 7-nya ke sini. Yang pendeknya ke angka 7. Kalau yang dimaksud dengan sudut terkecilnya berarti kan dari 7 ke 8, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 5 kali 30 derajat, itu sama dengan 150 derajat. Itu sudut yang kecilnya. Kalau sudut yang besarnya berarti kan dari 12 ke 7 ke sini. 12 ke 7 kan 7. 7 kali 30 derajat sama dengan 210 derajat. Tapi biasanya yang dimaksud adalah sudut yang terkecilnya. Yang kedua, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 07.24. Kita ilustrasikan dulu dengan gambar. Nol 0724 berarti yang pendeknya ke arah angka 7 lebih. Sini angka 6, sini angka 7. Angka 7-nya lebih berarti ke sini. Jarum jam panjangnya ke angka 24. 24 itu berarti kan lebih dari angka 4. Ini 4, ini 5 nih. Berarti 20 itu kan ke angka 4. Kalau 24 ya hampir ke angka 5 sini. Jadi yang ditanyakan besar sudutnya, besar sudut yang kecilnya di sini nih. Nah, ini yang kita cari. Bukan yang luar, yang dalamnya, yang kecil. Kalau dengan cara satu kan mudah, tadi langsung karena memang tepat jam 2. Tapi kan ini jam 7 lebih 24 menit. Caranya adalah ini kan 7, 24 menit. 24 menit itu kan skala menitnya maksimal 60, berarti kita ubah menjadi 7 dari skala 24 dibagi dengan 60 menit, berarti 7 24 per 60. Ini bisa disederhanakan menjadi 7, 24 dan 60 itu kan masing-masing bisa dibagi dengan 12. 24 bagi 12 itu 2, 60 bagi 12 itu 5, maka 7 2 per 5. Sekarang kita menentukan sudut yang dibentuk oleh jarum jam pendeknya terlebih dahulu. Yang pendek itu kan berarti menunjukkan ke arah angka 7 lebih. Kita hitungnya patokannya dari angka 12. Jadi 7, 2 per 5. 1 jam itu kan tadi kita sudah cari 30 derajat. Maka dikali dengan 30 derajat. Ini sama dengan, untuk lebih mudahnya ini kan 7, 2 per 5 itu pecahan campuran. Kita
pecah saja menjadi 7 kali 30 derajat ditambah 2/5 kali 30 derajat. Ini sama dengan 210 derajat ditambah 2/5 kali 30. 30 bagi 5 itu kan 6. 6 kali 2, 12. Jadi ini 12 derajat sama dengan 222 derajat. Ini untuk jarum jam yang pendek, berarti dari arah angka 12 ke sini. Ini itu 222 derajat. Sekarang kita cari yang panjangnya, sudut yang panjang. Sudut yang panjang itu berarti kan kita akan mencari dari patokan angka 12 ke sini, ke yang panjang. Nah, sedangkan dalam 1 menitnya kan 6 derajat. Yang panjangnya itu kan 24 menit. Berarti 24 kali 6 derajat. Itu sama dengan 144 derajat. Ini dari angka 12 ke arah angka 24 menit. Jadi tinggal kesimpulannya, sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 7.024 itu adalah hasil pengurangan yang pendek dikurangi yang panjang. Berarti 222 derajat dikurangi dengan 144 derajat. Ini sama dengan 78 derajat. Jadi itulah sudutnya. Soal yang ketiga. Tentukan sudut antara dua jarum jam pada pukul 10.08. Kita gambarkan dulu ilustrasinya. 10.08 artinya jarum jam yang pendeknya mengarah ke angka 10 lebih. Ini 9, ini 10, ini 10 lebih yang pendek. Lalu yang panjangnya mengarah ke menit ke-8. Ini kan menit ke-15 itu angka 3. Patokannya adalah angka 12 di sini. Patokan ini angka 1, angka 2. Angka 2, angka 1. 08 berarti hampir mendekati menit ke-10 di sini, ke angka 2 berarti kalau di sini. Yang kita cari itu sudut yang ini, yang kecilnya. Berarti nanti kita harus mencari sudut dari jarum yang pendek dan sudut dari jarum yang panjang. Nanti kita jumlahkan. Kalau ini sudut yang besarnya nih. Yang kita cari yang pendeknya. Berarti sudut jarum yang pendek kita sama hanya dengan yang nomor 2 berarti 10. 08 itu kan dari 60 menit berarti 8/60 menit. Ini sama dengan 10. 8 dan 60 masing-masing bisa dibagi dengan 4 berarti 10. 2/15. Ini untuk bentuk yang pendek berarti langsung dikali dengan 30 derajat. Sama dengan 10 kali 30 derajat ditambah 2/15 kali 30 derajat. Ini sama dengan 300 derajat ditambah 30 dibagi 15 itu kan 2. 2 kali 2, 4. 4 derajat. Itu sama dengan 304 derajat. Ini patokannya kita kan angka 12. Dari sudut patokan 12 itu ke arah jarum jam yang pendeknya ini ke sini itu sejumlah 304 derajat. Yang kita cari itu kan sudut yang pendeknya yang sini nih. Berarti kita bisa menentukan pergerakan ini. Tinggal kita mengurangi 360 derajat. 360 derajat dikurangi dengan 304 derajat. Itu sama dengan 56 derajat. Ini untuk jarum jam yang pendek. Berarti ini nih. Ini itu 56 derajat. Jarum jam yang panjang sudutnya itu berarti kan menit ke-8. Artinya 8 kali berapa? Kali 6 derajat. Sama dengan 48 derajat. 48 itu berarti sudut ini. Antara 12 dari patokan kita 12 ke menit ke-8. Ini sama dengan 48. Jadi kan kesimpulannya sudut antara dua jarum jam pada pukul 10.08 itu kalau kita cari yang pendeknya itu kan ini. Ya tinggal dijumlahkan berarti kan 56 dijumlah 48 ini kan 48.
Jadi 56 derajat tambah 48 derajat itu sama dengan 104 derajat. Ini untuk jarum untuk yang sudut yang pendek yang ini. Kalau misalkan nanti ditanyakannya yang panjang, yang besarnya, sudut yang besar itu kan ini. Yang luarnya. Nah, ini. Berarti ya tinggal kita kurangi dengan 360 derajat dikurangi dengan 104 derajat. Itu sama dengan 256 derajat. Ini untuk sudut yang besar, ini untuk sudut yang kecilnya. Demikianlah pembahasan kita mengenai sudut antara dua jarum jam. Semoga dapat membantu bagaimana cara memahami dan menentukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.